Selamat pagi Bapak Ibu semua. Akan saya bacakan berita gereja GKJ Jebres tanggal 14 Maret 2021. Romawi 1, ibadah onsite atau ibadah reguler. Majelis GKJ Jebres dan Badan Peribadatan kembali melaksanakan ibadah tatap muka dengan 3 kali ibadah, jam 6.30, jam 9, dan jam 17. Kapasitas setiap jam ibadah adalah 50% dari kapasitas gedung. Dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, setiap warga jemaat diharapkan mendaftar ke pengurus kelompok akan beribadah di kebaktian pagi, siang, atau sore. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh jemaat untuk mensukseskan pelayanan gerejawi dengan mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan bersama untuk ibadah selanjutnya. Romawi 2, rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jebres. Jam ibadah 6.30, Minggu 28 Februari 72 jemaat. Jam 9, 57 jemaat. Jam 17, 45 jemaat. Untuk Minggu Maret tanggal 7 Maret 2021, jam 6.30, 108 jemaat. Jam 9, 72 jemaat. Jam 17, 33 jemaat. Jadi jumlah 213 jemaat. Romawi 3, rangkaian kegiatan Paskah dan Riyaya Unduh-Unduh 2021. 1. Ibadah Rabu Abu, Rabu 17 Februari 2021 secara online. 2. Ibadah Minggu Palma, Minggu 28 Maret 2021 jam 6.30, jam 9, dan jam 17 WIB. 3. Ibadah Perjamuan Kudus, Kamis 1 April 2021 jam 18 WIB bahasa Indonesia. Jumat 2 April 2021 jam 6.30 bahasa Indonesia dan 9 WIB bahasa Jawa. 4. Ibadah Sabtu Sunyi, Sabtu 3 April 2021 jam 18 secara online. 5. Ibadah Minggu Paskah, Minggu 4 April 2021 jam 6.30, 9 dan 17 WIB. 6. Ibadah Kenaikan Tuhan Yesus, Kamis 13 Mei 2021 jam 7 WIB bahasa Indonesia. 7. Ibadah Riyaya Unduh-Unduh, Minggu 23 Mei 2021 jam 6.30, jam 9 dan jam 17 WIB. Romawi 4, rekrutmen mahasiswa asal GKJ. Dalam upaya mendapatkan calon mahasiswa teologi yang bersungguh-sungguh, berdedikasi, memiliki minat dan komitmen untuk melayani Tuhan menjadi jemaatnya, maka Bapelsin 28 GKJ akan menyelenggarakan rekrutmen calon mahasiswa teologi asal GKJ yang berhak menerima bantuan beasiswa Sinode GKJ. Syarat dan keterangan lebih lengkap bisa menghubungi kantor gereja. Romawi 5, majelis yang akan habis masa bakti dan calon majelis baru. Sehubungan pada tanggal 30 Juni 2021 ada beberapa majelis yang habis masa baktinya, maka setiap kelompok pendadaran dimohon mengirimkan calon majelis baru menjadi majelis pembina di kelompok. Paling lambat tanggal 28 Maret 2021 dengan kriteria sebagai berikut. 1. Warga jemaat dewasa aktif. 2. Sudah berkeluarga. 3. Memiliki kesaksian hidup yang baik. 4. Memiliki minat dan komitmen untuk melayani.
Romawi 6, persembahan Minggu 7 Maret 2021. 1. Persembahan kotak putih 1.489.000, kotak merah 1.406.000, persembahan bulanan operasional 5.805.000, persembahan janji iman 6.060.000, persembahan perpuluhan 2.520.000, persembahan istimewa 1.150.000, lahan parkir 201.000, pendadaran perjamuan kudus 140.000, rebon 30.000, rabu abu 10.000. Mekanisme pengumpulan persembahan bagi warga jemaat yang sudah menyiapkan persembahan syukur keluarga, persembahan bulanan operasional, perpuluhan, dan janji iman bisa dimasukkan ke kotak persembahan di depan pintu gereja. 8. Yang mengantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Bapak Pendeta Suwarto SSI. Majelis Gereja mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang pertama kali beribadah. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom. Saudara, kita memasuki minggu keempat Prapaskah ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan menghayati Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji. Dengan bangkit berdiri, marilah kita memuliakan nama Tuhan, seraya menyanyikan lagu Kita Masuk Rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kebaktian Minggu Prapaskah keempat ini terselenggara karena pertolongan Tuhan, pencipta semesta dan yang memelihara kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin.
Saudaraku, hari ini kita akan menggumuli tema anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Melalui ibadah ini kita diajak untuk memahami dan mengalami anugerah kasih Allah yang menghidupkan di dalam Kristus yang membawa kehidupan itu. Juga membawa keselamatan dan pemulihan bagi kita orang yang berdosa. Melalui tema ini kita juga diajak mengalirkan kasih Allah kepada orang yang membawa kehidupan bagi sesama kita. Untuk itu, marilah kita menyiapkan hati kita untuk menerima taburan firman dan kita memuji namanya melalui Kidung Jemaat 355 bait 1 dan yang ketiga. Memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suara-Nya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menyatakan pengakuan dosa kita secara litani. Ya Tuhan, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mengaku dosa dan memohon pengampunan daripada-Mu. Pulihkanlah kami, ya Tuhan. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diri
Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kepada setiap orang yang telah menyesali dan mau bertobat dari segala dosanya, berita anugerah Tuhan tertulis demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, kiranya pengampunan dari Allah nyata atas kita, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tiba saatnya bagi kami ya Tuhan, ketika kami datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu dengar-dengaran akan sabda kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kesempatan ibadah pagi hari ini, kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa yang membawa Alkitab, mari kita membuka dari Injil Yohanes 3, ayat 14-21. Injil Yohanes 3, ayat 14-21, Tuhan Allah berfirman demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, demikian membenci terang dan tidak datang pada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang pada terang, supaya menyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah kesaksian Injil Yohanes
yang berbahagialah mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan memelakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Shalom. Diberkati Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Kita bersama-sama hendak menyelami, memahami lebih dalam lagi tentang kasih Allah kepada umat manusia. Ada sebuah lagu sekolah minggu yang syairnya berbicara tentang kasih. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi kita pujikan bersama-sama. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, syair lagu ini begitu sederhana dan jelas menyatakan bahwa kasih Allah digambarkan seperti sungai yang tiada berhenti mengalir di segala waktu, baik siang ataupun malam. Kasih Allah terus hadir dan mengalir dalam kehidupan manusia di sepanjang zaman dan di segala tempat. Itu patut kita amini, patut kita percayai, kita yakini sebagai orang yang sudah menerima dan mengalami kasih dari Tuhan. Dan benar, dan tidak akan pernah berubah, sekalipun zaman dan masa akan berlalu, namun kasih Tuhan selalu ada dan nyata di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Injil Yohanes 3 ayat 16 mencatat dengan jelas, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengutus Putra yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salah satu ayat Alkitab yang sangat dikenal dalam kekristenan tiada lain Injil Yohanes 3 ayat 16 ini. Yang hendak ditekankan adalah kasih Allah yang begitu besar bagi dunia. Hal ini menjadi alasan
mengapa Allah menjelma menjadi manusia? Bahwa Allah tidak menghendaki kebinasaan dari ciptaannya. Allah tidak menghendaki kerusakan. Yang diingini Tuhan adalah pemulihan. Yang diinginkan Tuhan adalah kehidupan, bukan kematian, bukan kebinasaan. Dan kasih itu bukan hanya untuk satu kelompok maupun satu bangsa, tetapi keselamatan adalah kepada semua orang yang mau menerima, yang mau percaya kepada Yesus akan mendapatkan keselamatan. Tetapi yang tidak percaya akan membawa dirinya sendiri kepada kebinasaan oleh karena dosanya, oleh karena kebebalannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kita akan mengerti bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia adalah membawa kabar baik, membawa kabar sukacita, bukan kabar penghukuman. Yang dibawanya adalah keselamatan, sebab kebinasaan sedang membawa dunia karena dosanya. Jadi Tuhan Yesus hadir bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuat orang khawatir, takut dan sebagainya. Justru Tuhan Yesus hadir untuk meneguhkan, menguatkan, menyelamatkan umat manusia. Yohanes 3:16 ini adalah inti dari ajaran tentang keselamatan. Jantung dari Alkitab yang menunjukkan hati Allah Sang Pencipta terbesar. Ayat menjelaskan kasih Allah keluar dari kedaulatan yang menjangkau semua manusia. Sebab dalam kasih itu ada pengampunan, ada penerimaan, ada pemulihan, dan ada penyelamatan manusia berdosa. Sekali lagi, dalam kasih itu ada pengampunan, ada penerimaan, ada pemulihan, dan ada penyelamatan kepada orang yang berdosa. Tentunya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang menarik Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih Allah itu dinyatakan bukan berdasarkan kelayakan, tapi berdasarkan anugerah yang disambut oleh manusia dengan iman dan percaya. Jadi kasih Tuhan tidak berbicara layak atau tidak, tetapi adalah semata-mata anugerah yang disambut dengan iman dan percaya. Kalau berbicara kelayakan, semua manusia tidak layak. Kenapa? Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa. Tidak ada satupun yang kedapatan benar. Maka kalau berbicara kelayakan, tentu tidak ada yang layak menerima keselamatan dari Tuhan. Tetapi kasih Tuhan yang kita bicarakan hari ini, yang kita renungkan hari ini, berbicara tentang anugerah Tuhan yang disambut dengan iman percaya dari manusia. Dan setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya akan disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, saya mengajak Bapak Ibu kembali membuka dari Injil Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Injil Yohanes 1 ayat 12 dan 13 yang berbicara kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita disebut sebagai orang percaya, orang Kristen pun itu ternyata semata-mata anugerah. Injil Yohanes 1 ayat 12 dan 13.
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini yang perlu kita ketahui. Kalau kita menjadi orang Kristen pun ternyata adalah anugerah pemberian Allah. Bukan karena pernikahan, bukan karena pekerjaan, bukan pengaruh dari orang tua. Jadi toh kalaupun hari ini kita tetap menjadi orang Kristen, itu ternyata adalah dijadikan oleh Allah. Tanya bisa garis bawahi, supaya mereka menjadi anak-anak Allah. Jadi ketika kita menjadi Kristen itu pun digerakkan oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, diberikan hak dan kuasa oleh Allah secara pribadi untuk percaya, untuk mengenal, untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat secara pribadi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada Minggu Prapaskah yang keempat ini, melalui bagian Injil Yohanes, kita diberikan pengertian dan pemahaman betapa luasnya dan besarnya kasih Allah. Cintanya tidak terbatas hanya untuk beberapa orang, untuk bangsa tertentu, melainkan kasih penebusan yang mencakup seluruh dunia. Dan kasih itu untuk masing-masing setiap individu yang Allah telah ciptakan. Maka melalui karya penebusan Kristus, seluruh umat manusia yang jatuh dalam dosa, yang telah jatuh dalam kuasa dosa, memiliki pengharapan dan keselamatan yang pasti. Jadi, yang tadinya semua orang telah jatuh dalam dosa, tidak ada satupun yang kedapatan benar. Ketika kasih Allah dinyatakan melalui Anak yang tunggal, Yesus Kristus, maka orang-orang yang berdosa termasuk kita sekalian ini kembali memiliki pengharapan dan keselamatan yang pasti. Karena itu, kita sekalian dipanggil untuk membuka diri dan meresponi dan memiliki iman kepada Kristus. Maka pastilah Allah akan mengaruniakan kehidupan yang kekal kepada masing-masing pribadi. Kita bisa mengerti akan hal ini karena dalam Injil Yohanes 3:16 tadi terdapat hal-hal yang paling penting dalam iman Kristen, dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu bisa cermati di sana, Bapak Ibu bisa kembali merenungkan lebih dalam bagian ayat itu. Apa yang lebih penting daripada Allah? Apa yang lebih besar daripada kasih? Dan apa yang paling manusia dambakan kecuali hidup kekal? Ini adalah satu ayat yang mencakup, merangkum akan Injil yang sangat berharga dan dinyatakan dengan begitu ketat dan begitu ringkas. Jelas bagi yang membaca, bagi yang mendengarnya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Supaya yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa. Keselamatan
datang melalui percaya kepada Yesus Kristus. Kristus yang telah menderita di kayu salib untuk membayar harga untuk dosa kita. Oleh karena itu, tidak ada yang tersisa untuk kita lakukan kecuali percaya kepadanya. Maka sekali lagi, di minggu Prapaskah keempat ini, mari kita kembali menyatakan, percayalah kepada Yesus dengan iman. Percayalah kepadanya. Percayalah kepada Yesus, dan panjenengan dan saya akan menerima keselamatan. Di dalam Yesus ada kehidupan. Di dalam kasih-Nya ada keselamatan. Ada pengharapan. Dan firman Tuhan yang kita terima pada kesempatan ibadah hari ini, mari kita hidupi, kita imani, kita pegang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sekali lagi, tetap yakin, tetap percaya, dan tetap menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian pelengkap Hitung Jemaat 128, bait pertama dan kedua. Kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa syafaat, sandarkan kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, di minggu Prapaskah yang keempat ini, kami bersyukur dan bersukacita boleh bersama-sama merenungkan, menghayati kebenaran firman-Mu yang berbicara tentang kasih Allah yang terbesar, yang mau turun hadir di tengah-tengah kehidupan manusia untuk menyelamatkan, untuk memberikan harapan, untuk memberikan keselamatan yang pasti bagi setiap orang yang percaya, yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Bapa, bila kami dalam minggu-minggu Prapaskah ini semakin menghayati iman percaya kami, pengakuan iman kami, syahadat kami kepada Engkau. Dengan demikian, kami sebagai orang Kristen semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, dan semakin mantap dalam menjalani kehidupan iman kami sebagai orang percaya
dari waktu ke waktu. Tuhan, di tengah-tengah rasa syukur dan sukacita kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih. Bagi mereka yang sakit ya Bapa, baik yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit, dalam tahap pemulihan, Tuhan jamah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar mereka boleh kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Sehingga di lain waktu bisa bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami terus berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Jebres. Tuhan berkati kehidupan keluarga mereka, Tuhan berkati kehidupan ekonomi mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka, mata pencarian mereka, sehingga mereka tidak pernah berkekurangan, tapi Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan berikan kelimpahan, dan mampukan mereka senantiasa mengucap syukur atas setiap anugerah kebaikan Tuhan. Engkau berkati kehidupan keluarga-keluarga ini boleh semakin bertumbuh, semakin mengasihi satu yang lain, dan semakin dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga mereka bertumbuh dalam iman, pengenalan, pendengaran akan firman-Mu. Berkati ya Bapa untuk pelayanan yang dikerjakan di tengah-tengah gereja ini. Engkau berkati para majelis, pengurus kelompok, pengurus komisi, tim panitia bebadan yang ada. Mereka boleh bergandeng tangan, saling menguatkan, saling mendukung, saling mendoakan, agar setiap program-program pelayanan di tahun 2021 ini dapat berjalan lancar, Tuhan cukupkan dan Tuhan berkati, baik pelayanan di gereja, baik pelunasan lahan parkir, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Allah yang menyertai, Allah yang memberkati. Demikian pula Tuhan kami menyerahkan untuk rangkaian acara Paskah dan Riondunduh di tahun 2021 ini. Engkau mampukan setiap jemaat mencermati setiap bagian-bagian rangkaian acara Paskah, dan kami boleh ambil bagian, masuk di dalamnya, menghayati kebenaran firman Tuhan, kebenaran Paskah, dan kami semakin dikuatkan, semakin mengerti akan cinta kasih-Mu. Berkati pula Tuhan anak-anak kami yang sedang studi, di tengah-tengah situasi pandemi ini, kami Tuhan izinkan belajar dari rumah secara daring, luring, dan berkati anak-anak-Mu tetap semangat, tetap Engkau berikan hikmat untuk mendapatkan ilmu, bekal untuk masa depan mereka. Engkau berkati kami sebagai orang tua, terus mendampingi, terus menolong anak-anak kami dalam belajar mereka. Dan juga Tuhan berkati para guru dan pihak sekolah, kalaupun toh saat-saat ini akan mempersiapkan diri untuk tatap muka. Tuhan berkati segala sesuatu yang telah persiapkan, dapat memenuhi protokol kesehatan, dan juga dapat melindungi anak-anak kami ketika suatu ketika nanti mereka harus belajar di sekolah. Tuhan, Engkau berkati pula anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, Allah jawab tepat pada waktunya. Senyalah kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dalam kehidupan ekonomi, politik, hukum, Allah terus memberkati secara khusus bangsa dan negara kami. Terlebih Bapa untuk program vaksinasi yang telah berjalan, Allah berkati. Engkau berikan kemudahan, kelancaran, dan sehingga semua masyarakat yang berhak mendapatkan vaksinasi dapat mendapat giliran pada saatnya nanti,
Dengan demikian dapat menolong, membantu, memutus mata rantai penyebaran virus corona. Engkau berikan berkat secara khusus bagi kami, umat-Mu ini. Engkau beri perlindungan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan di tengah-tengah situasi saat ini. Dan kami yakin Tuhan akan memberikan hikmat, memberikan kasih anugerah-Mu kepada setiap pemimpin bangsa kami untuk memberikan kebijaksanaan, untuk memberikan satu layanan pada masyarakat yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ilah Bapa, doa seru kami yang kami pinta dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Dengan penuh syukur, kita sudah mempersembahkan syukur di awal ibadah yang kita masukkan dalam kotak persembahan di depan pintu. Sambil kita mengingat firman Tuhan yang kita ambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14, demikian firman-Nya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita menyatakan rasa syukur dengan menyanyikan pengucapan syukur dari Kidung Jemaat 363 bait yang pertama dan kedua. Mari Bapak Ibu kita berdoa, saya hantarkan. Kami kembali kepada-Mu Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terlebih pada saat ini Engkau berikan firman-Mu yang begitu luar biasa, begitu kasih-Nya Allah kepada kami semua. Kami mengucap syukur atas semuanya itu Tuhan. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesetiaan Tuhan terhadap kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan atas kepercayaan kami kepada Engkau Tuhan, karena Engkau telah menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terlebih saat ini Tuhan Yesus, kami
memberikan persembahan yang terbaik dalam bentuk apapun di hadapan Engkau. Biarlah Allah sendiri yang mengkuduskan, Allah sendiri yang memberkati, supaya persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk petugas yang mengelola persembahan ini, biarlah Allah sendiri yang tolong, Allah sendiri yang memampukan di dalam pengelolaannya dengan rasa takut akan Engkau. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, Bapa. Tolong sertai kami dan bimbing kami di dalam perjalanan kami, supaya kami bertemu dengan keluarga kami dengan sukacita yang Kau berikan kepada kami. Doa ini kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami dengan nada dan lagu. Jemaat Sandang baik berdiri, kita menaikkan pelengkap hitung jemaat 209, bait pertama dan kedua. Kasih setiamu sungguh
kita mengingat kembali pengakuan iman percaya kita bersama dengan seluruh orang beriman di segala abad, dan tempat dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku, rayakan setiap perjumpaan dengan Kristus dalam kehidupan saudara. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan memperlakukan kasih di tengah dunia. Terpujilah Tuhan, sumber kehidupan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.